Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang sketsa grafik. Tentunya grafik fungsi kuadrat. Nah, di video sebelumnya kita udah mengetahui perbedaan antara persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ya. Kalau di persamaan kuadrat itu kita bicara tentang akar-akar. Nah, kalau misalkan di fungsi kuadrat kita akan membicarakan tentang grafiknya gitu ya. Jadi kita akan buat sebuah grafik dari fungsi kuadrat. Oke, eh, kita punya kan bentuk umum dari fungsi kuadrat ya. Nah, ini bentuk umumnya adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, itu ya. Kita punya bentuk umum seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh aja gitu ya. Kita langsung ke contoh aja. Misalkan kita punya suatu fungsi kuadrat yaitu y sama dengan x kuadrat ditambah dengan 4x dikurangi dengan 12. Nah, misalkan buatlah grafiknya. Buatlah grafiknya. Oke. Nah, untuk membuat grafik ini ada 4 langkah. Ada 4 langkah ya. 4 langkah. Yang pertama, langkah pertama itu kita akan mencari titik potong. Titik potong dengan sumbu X. Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu X ini, Y-nya, itu syaratnya Y-nya harus sama dengan 0. Nah, gitu ya. Oke, kita kasih kotak nih. Kita kasih kotak. Y-nya harus sama dengan 0, gitu. Ya. Nah, jadi persamaan ini, bukan persamaan ya, fungsi kuadrat ini, kita punya Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12 kan ya. Nah, Y-nya ini, Y di sini kita ubah menjadi 0. Jadi nanti akan menjadi 0 sama dengan X kuadrat plus 4X dikurangi dengan 12. Nah, jadilah bentuk apa ini namanya? Persamaan kuadrat. Gitu ya. Jadi bentuk persamaan kuadrat. Kalau misalkan kita balik nih. X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Nah, ini jadi bentuk persamaan kuadrat. Setelah sampai sini, kita harus mencari akar-akarnya. Tentunya mencari akar-akarnya ya. Dengan menggunakan 3 metode. Metodenya apa aja? Pertama, faktorisasi. Kedua, kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, rumus ABC. Oke, kita cari akar-akarnya nih. Kita gunakan aja metode faktorisasi ya. Oke, faktorisasi berarti seperti ini. Sama dengan 0. Di sini X. Nah, di sini X, di sini juga X. Gitu ya. Oke, Nah, gitu. Kemudian kita cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 12 dan dikalikan hasilnya adalah positif 4. Oke, berapa aja nih? Oke, kalau misalkan sulit kita buat di sini ya catatan nih. Kita buat catatan di sini nih. Oke, kita buat catatan di sini nih. Oke. Oke, catatan.
Oke, kita fokus ke nilai C-nya. Ini nilai C-nya adalah negatif 12. Oke, kita cari dua bilangan nih. Yang dikalikan hasilnya negatif 12. Berapa aja? Oke, bentar. Nah, ini ya negatif 12. Berarti berapa? 1 dan 12. Hasilnya harus negatif. Berarti ada dua kemungkinan kan ya? Nah, kita buat satu kemungkinan lagi di sini. 1 dan 12. Yang pertama, satunya itu negatif. Oke, yang kedua, yang 12-nya yang negatif. Oke, kita jumlahkan sekarang. Hasilnya harus berapa? Sama dengan positif 4. Oke, ini kita jumlahkan berapa? Negatif 1 tambah 12 sama dengan berapa coba? Ayo. Oke, benar. 11. Ya, sekarang ini berapa? Negatif, bukan negatif 1 ya, tapi 1 dikurangi dengan 12. Jadi, negatif 11. Ternyata tidak ada ya. Nah, kita cari kemungkinan yang lain. Negatif 12. Oke. Berapa lagi? 4 dan 3. Ya, berarti ada dua kemungkinan juga. 4 dan 3. Oke, yang pertama, 4-nya negatif. Yang kedua, 3-nya yang negatif. Kita jumlahkan sekarang. Kita jumlahkan. Negatif 4 tambah 3 jadi negatif 1. 4 kurangi 3 jadi 1. Ternyata masih belum ketemu ya. Ada lagi gak? Ada lagi gak? Oke, di sini nih. Oke, di sini aja gak apa-apa deh. Negatif 12. Oke, kita cari lagi kemungkinan lain. Berapa lagi? Kalikan hasilnya 12. 2 dan 6. Oke, berarti dua kemungkinan juga ya. 2 dan 6. Oke, yang pertama yang ini 2-nya negatif. Oke, sorry. 2-nya negatif. Nah, kemudian yang 6-nya yang negatif. Oke, kita cari. Di sini kita jumlahkan. Negatif 2 tambah dengan 4. Tambah dengan 6. Udah ada jawabannya, 4. Udah disebut ya, 4. Kalau ini berapa? 2 kurangi dengan 6, negatif 4. Ternyata ada ya, yang hasilnya adalah 4. Berapa? 2, negatif 2 dan positif 6. Oke, sekarang kita masukin ke sini. Negatif 2 dan positif 6. Oke, udah dapat nih angka-angkanya. Kemudian kita cari akar-akarnya. Kita turunkan nih. Oke, jadi ini berapa? X dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Jadi kita dapat nilai X satunya. Berapa? Tinggal pindah ruas. Sama dengan 2. Oh, ternyata kita dapat nih X satunya sama dengan 2. Oke, yang satu lagi yang ini. X plus 6 sama dengan 0. Kita dapat nilai X2-nya. X2 sama dengan berapa? Pindah ruas 6, jadi negatif 6. Oke, gitu ya. Udah dapat nih titik potong dengan sumbu X dan dengan sumbu X-nya. Oke, di sini berarti kita dapat titik koordinat. Oke, pertama X-nya 2, berarti Y-nya adalah 0 ini ya, Y-nya 0. X, Y ingat ya. X, Y. Oke. Yang pertama di sini ada 2,0. Oke, satu lagi dan berapa di sini? Negatif 6, X-nya negatif 6, Y-nya adalah 0. Oke. Di sini kita udah dapat nih titik potong dengan sumbu X. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua. Tadi kita cari titik potong dengan sumbu X. Nah, biar adil kita cari juga titik potong dengan sumbu Y. Nah, biar adil kan ya. Ada X, ada Y. Oke, untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya itu harus sama dengan 0 gitu. Kita kasih kotak lagi nih.
Kalau titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya yang 0 gitu ya. Sorry. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita masukin nih, kita ganti X-nya dengan 0. Pertama, tadi kita punya persamaan ya, fungsi kuadrat yaitu adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4X dikurangi dengan 12. Oke, Y sama dengan X-nya adalah 0, kita ganti X dengan 0. 0 kuadrat ditambah dengan 4 dikali dengan 0 dikurangi dengan 12. Jadi kita dapat nilai Y-nya nih. Sama dengan 0 kuadrat berarti 0 kali 0, 0. Ditambah 4 kali 0, 0. 0 tambah 0 jadi 0 dikurangi dengan 12. Jadi negatif 12. Oke, kita dapat Y-nya. Nah, dari sini juga kita dapat titik potong yang lain. Berapa titik potongnya? X, Y-nya. X-nya adalah 0. Oke, 0. Y-nya berapa? Negatif 12. Oke, gitu ya. Ini langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga. Kita cari sumbu simetrisnya. Langkah ketiga kita cari sumbu simetris. Sumbu simetris. Oke, sumbu simetrisnya. Sumbu simetris itu apa? Jadi sumbu simetris itu adalah garis. Nah, garis yang membagi grafik atau kurva Nah, grafik atau kurva, garis yang membagi grafik atau kurva membagi dua. Oke, kita hapus dulu. Sebentar. Membagi dua sama besar. Oke, membagi dua sama besar. Membagi dua sama besar grafik atau kurva. Grafik atau kurva. Nah, ini ya definisi dari sumbu simetris. Oke. Sumbu simetris ini punya rumus. Rumusnya adalah X sama dengan negatif B dibagi dengan 2A. Nah, ini ya. Kita kasih kotak lagi biar gak lupa. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita cari sumbu simetrisnya nih. Kita butuh A dan B. B dan A itu ya. Berarti dari persamaan ini, dari fungsi kuadrat ini, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 4X. Ditambah 4X dikurangi dengan 12. Dari sini kita dapat nilai A-nya kan. Nilai A, B, dan C-nya. Oke. Nilai A-nya sama dengan berapa? 1. Kemudian nilai B-nya sama dengan berapa? 4. Dan yang terakhir nilai C-nya sama dengan negatif 12. Oke, sekarang kita substitusikan ke rumus. Rumusnya ini. X sama dengan negatif B. Negatif B. B-nya adalah 4. Negatif 4 dibagi dengan 2 dikali dengan A. A-nya adalah 1. Oke, sama dengan berapa nih? Negatif 4 dibagi dengan 2. Sama dengan berapa? Negatif 2. Oke, kita dapat sumbu simetrisnya. Oke, sekarang langkah terakhir. Oke, kita geser dulu ya.
Nah, kita geser ke sebelah kanan. Oke, sebentar. Sip. Oke, langkah keempat. Langkah keempat, kita cari yang namanya titik puncak. Nah, titik puncak. Atau ada juga yang menyebut titik balik. Sama aja ya, titik puncak atau titik balik. Titik balik. Nah, itu ya. Titik puncak atau balik itu punya rumus. Jadi ada rumusnya nih. Rumusnya adalah X puncak XP, YP. Nah, itu namanya titik. Itu pasti X, Y gitu ya. Jadi sama dengan titik koordinat X, Y. XP itu X puncak, yaitu Y puncak. Sama dengan rumus XP atau rumus X-nya adalah negatif B per 2A. Nah, sama dengan sumbu simetris ya. Koma, Y puncak. Y puncaknya rumusnya adalah B kuadrat dikurangi dengan 4AC dibagi dengan negatif 4A. Nah, ini rumusnya. Oke, kita kasih kotak lagi. Biar nanti kalian nggak lupa ya. Oke, sorry. Nah. Yes. Sip. Oke. Tadi kita punya persamaan atau fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4X dikurangi dengan 12. Ya. Kita tahu dari sini nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya berapa? Sama dengan 1. Nilai B-nya sama dengan 4. Dan nilai C-nya sama dengan negatif 12. Oke. Sekarang kita cari titik puncaknya. Ini ya titik puncaknya X, XP, YP. XP, YP. Nah, itu ya. Sama dengan ini X-nya negatif B, negatif B per 2A. Kebetulan udah kita cari di sumbu simetris. Hasilnya berapa di sini? Negatif 2. Tinggal kita tulis lagi aja ya, negatif 2, Nah, ini belum kita cari. Ayo kita cari. B kuadrat. Berarti 4 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan A-nya 1 dikali dengan C-nya adalah negatif 12. Dibagi dengan negatif 4 dikali A-nya adalah 1. Oke, gitu ya. Oke, kita kasih perbesar lagi. Berarti sama dengan negatif 2, nah ini berarti 4 kuadrat itu 4 kali 4, 16. Negatif 4 kali 1, negatif 4. Negatif 4 kali negatif 12. Jadi negatif ketemu negatif, jadi positif. 4 kali 12, berapa? 12 tambah 12, 24. 24 tambah 24, jadi 48. Oke. Dibagi dengan negatif 4 kali 1, negatif 4. Oke, gitu ya. Sama dengan negatif 2, 16 tambah 48 jadi 64 dibagi dengan negatif 4. Oke. Sama dengan yang terakhir. Berarti ini negatif 2, 64 dibagi dengan negatif 4. Berapa coba? Benar, negatif 16. Gitu. Nah, jadi kita dapat nilai titik puncaknya. XP, YP-nya. Negatif 2, negatif 16. Gitu. Oke. Nah, sip. Aduh, sorry.
Nah, sekarang kita gambar si grafiknya. Oke, kita geser lagi. Banyak geser ya sekarang, nggak apa-apa deh ya. Kita geser. Oke, kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Oke, masih ingat kan ya? Di materi kelas 8, sistem koordinat. Oke, sorry. Terus. Nah, itu. Oke. Ini ke sini, sekarang ke sini. Yang horizontalnya. Nah, oke. Yang horizontal ini adalah sumbu X. Yang vertikal adalah sumbu Y. Oke, itu ya. Ini namanya bidang koordinat. Sekarang kita masukkan titik-titik yang udah kita dapatkan tadi dari langkah pertama sampai langkah ke-4. Oke, kita geser lagi, kita lihat lagi. Geser, 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 geser. Oke, yang pertama, kita punya titik 2,0 dan negatif 6,0. Oke. 2,0 dan negatif 6,0. Oke, di sini ya. Sini kurang lebih 1, sini 2. 2,0. Berarti di sini titiknya. Kemudian negatif 6,0. Oke, kita buat. Oke. Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke, di sini berarti negatif 6. Kita kasih panjang lagi ya. Kita tambah panjangin lagi. Oke. Sorry. Nah, gitu. Oke, ada ya. Seperti ini. Ini berarti negatif 6,0. Oke, kurang lebih di sini ya. Oke, kemudian kita lihat di langkah kedua. Oke, kita lihat di langkah kedua sekarang. Nah, ini. 0, negatif 12. 0, negatif 12. Benar ya? 0, negatif 12. Titik potong dengan sumbu Y. Oke. Berarti kurang lebih di sini ya. Oke, kita buat aja. Berarti X-nya 0, Y-nya negatif 12. Berarti di sini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Waduh, panjang ya. Kita buat garis lagi berarti. Oke, ini ya. Berarti ya kurang lebih di sini lah ya. Biar gak kepanjangan ya. Jadi nanti kalian buat skalanya itu harus sama. Sama besar ya. Jaraknya antara 1 ke 2 harus sama, 2 ke 3 harus sama gitu ya. Jadi kalau lebih bagus sih kalian gunakannya di buku bergaris, bukan buku bergaris, buku kotak-kotak ya. Negatif 12. Oke, kurang lebih di sini. Negatif 12. Oke. Udah dapat. Kemudian tadi udah ke langkah berapa? Langkah ke-2 ya. Oke, sekarang ke langkah 3-nya ini sumbu simetris. Sumbu simetrisnya di negatif 2. X sama dengan negatif 2. Oke, di sini aja deh ya. Negatif 2 berarti di sini. Negatif 2. Oke. Yang terakhir negatif 2, titik puncaknya negatif 2 dan negatif 16. Oh, masih ke bawah ya. Oke, kita ke bawah lagi. Geser ke bawah lagi dikit. Nah, kita aja deh ya. Kita panjang lagi garisnya. Nah, kurang lebih di sini deh ya. Kurang lebih di sini negatif 16. Oke. Sekarang ini titik puncak. Titik puncak berarti di sini ya. Oke, kita buat garis dulu. Nanti buat garis putus-putus.
sorry sebentar. Nah, sip. Terus jadi kurang ya. Oke, ini. Oke, ke atas aja deh langsung. Oke, ini ke sini. Oh, masih kurang ya. Masih kelebihan, nggak apa-apa deh ya. Kita pindahin aja garisnya ya. Bukan garisnya, apa titiknya? Titiknya di sini. Nah, ini negatif 16. Oke, sekarang kita buat garis putus-putusnya. Garis putus-putus. Nah, ini apa? Hapus aja ya. Oke, dibuat garis putus-putusnya. Oke, gitu ya. Oke, berarti inilah namanya titik puncak. Nah, ini titik puncaknya. Oke, titik puncak atau titik baliknya. Nah, kayak yang ini kita putus-putus juga nih ke atasnya. Putus-putus. Oke. Nah, garis putus-putus ini adalah garis atau sumbu simetris. Ya, ini namanya sumbu simetris yang membagi dua sama besar. Nah, kalau yang ini adalah titik puncak. Kalau ini adalah titik potong dengan sumbu X. Gitu ya. Kalau yang ini titik potong dengan sumbu Y. Nah, sekarang setelah kita buat grafiknya seperti ini, setelah kita masukkan titik-titik yang mau kita dapatkan di langkah 1 sampai ke langkah 4, baru bisa kita tarik garis mengikuti titik-titik ini. Gitu ya. Oke, kita buat garis. Kita sambungkan garis-garisnya. Oke, kita sambungkan garis-garisnya. Oke, di sini. Nah. Oke, sebentar. Kayak gini aja deh ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Ini kalau mau diperpanjang boleh nih. Diperpanjang boleh, nanti perpanjang aja ke atas. Sorry. Nah, gitu ya. Ini perpanjang aja ke atas. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Jadi inilah grafik untuk Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12. Gitu. Ini grafiknya seperti ini. Jadi seperti parabola. Parabolanya dia membuka ke atas, gitu ya. Oke. Seperti itu untuk membuat sketsa grafik. Oke, jadi ini ya titik negatif 2 dan negatif 6 ini namanya adalah apa? Titik potong. Titik potong dengan titik potong. Titik potong dengan sumbu X. Nah, kemudian yang 12, ini negatif 12 adalah namanya titik potong. Dipotong dengan sumbu Y. Kalau yang ini, nah yang inilah namanya apa? Titik puncak. Titik puncak. Oke, titik puncak. Nah, garis putus-putus ini namanya adalah sumbu simetris. Oke, paham ya? Jadi ini unsur-unsur dalam grafik fungsi kuadrat. Tidak ada sumbu simetris, kemudian ada titik potong dengan sumbu X, kemudian ada titik potong dengan sumbu Y, dan titik puncak. Dan ini adalah grafiknya. Grafiknya berbentuk parabola. Ini adalah grafik untuk Y sama dengan X kuadrat plus 4X dikurangi dengan 12. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Jadi ada 4 langkah untuk sketsa grafik fungsi kuadrat. Pertama,
kita cari titik potong dengan sumbu X-nya, kedua cari titik potong dengan sumbu Y-nya, kemudian yang ketiga kita cari sumbu simetrisnya, dan terakhir kita cari titik puncaknya atau titik balik. Kemudian kita gambarkan di bidang kartesius. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.